Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel MGMP Biologi Ma'arif Demak. Saya Ibu Hairatunisa, Guru Biologi MA Nurul Quran. Kali ini akan membahas kisi-kisi penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021 kelas 11. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, kita mulai pembahasan nomor 21. Di sini disajikan gambar neuron atau gambar sel saraf. Di sini ada badan sel. Di dalam badan sel itu ada nukleus atau inti sel, dan badan sel ini dikelilingi oleh dendrit. Selanjutnya ada akson atau neurit, ada sel Schwann atau myelin, juga ada nodus Ranvier. Sekarang nomor 22. Di sini peserta didik mampu menjelaskan mekanisme kerjasama antara sistem saraf dengan sistem hormon. Jadi sistem saraf bersama sistem endokrin mengkoordinasikan seluruh sistem di dalam tubuh. Sistem saraf dan sistem endokrin ini merupakan suatu sistem yang saling berhubungan sehingga dinamakan sistem neuroendokrin. Hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf, dan sistem yang mengatur kerjasama antara saraf dan hormon terdapat pada daerah hipotalamus. Hormon berfungsi dalam mengatur homeostatis, metabolisme, reproduksi, dan tingkah laku. Homeostatis adalah pengaturan secara otomatis dalam tubuh agar kelangsungan hidup dapat dipertahankan. Contohnya, pengendalian tekanan darah, kadar gula dalam darah, dan kerja jantung. Sedangkan emosi ketakutan dan keberanian dipengaruhi oleh hormon adrenalin. Nomor 23. Peserta didik mampu menyebutkan dampak dari gangguan bagian-bagian utama sistem saraf pusat. Saraf pusat manusia terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Bagian-bagian otak terdiri dari otak besar dan otak kecil. Otak besar berperan sebagai pusat perkembangan, kecerdasan, ingatan, bicara, pendengaran, tekanan, sentuhan, rasa sakit, dan penglihatan. Jadi ketika otak besar ini ada gangguan, maka akan berpengaruh pada ini semua ya, ada penglihatan, rasa sakit, kecerdasan, ingatan, bicara, pendengaran, tekanan, dan lain-lain itu. Sedangkan ketika otak kecil ini ada gangguan, karena sebagai pusat pengaturan gerak dan keseimbangan tubuh, maka akan berpengaruh pada pengaturan gerak seperti otot. Sedangkan sumsum tulang belakang ini fungsinya untuk menghantarkan impuls menuju otak dan berperan dalam proses gerak refleks. Kita lanjut nomor 24. Peserta didik mampu menjelaskan mekanisme gerak tubuh baik sadar maupun refleks. Jadi mekanisme gerak tubuh itu ada dua, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar jalannya rangsang adalah sebagai berikut. Reseptor terus menuju ke saraf sensorik, menuju ke otak,
menuju ke saraf motorik, dan terakhir menuju efektor. Sedangkan gerak refleks jalannya rangsang adalah sebagai berikut. Reseptor menuju saraf sensorik, menuju sumsum tulang belakang, menuju saraf motorik, dan terakhir menuju efektor. Kita lanjut pada nomor 25. Peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian telinga tengah. Pada bagian telinga tengah terdapat tabung eustasius atau auditori. Ini menghubungkan telinga tengah dan faring. Juga ada osikel auditori. Ini meliputi 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Oke, kita lanjut nomor 26. Peserta didik mampu menyebutkan zat-zat yang digolongkan ke dalam narkoba. Jenis-jenis narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya, yaitu antara lain 1. Narkotika, contohnya ada heroin, kokain, ganja, dan lain-lain. Yang kedua, jenis psikotropika, contohnya amfetamin, barbital, dan nitrazepam. Yang ketiga, zat adiktif, contohnya ada alkohol, nikotin, dan kafein. Nomor 27. Peserta didik mampu memahami ciri-ciri perilaku remaja yang menyalahgunakan narkoba. Jadi ciri-cirinya antara lain yaitu menjadi malas. Yang kedua, kurang memperhatikan badan sendiri. Ketiga, hidup tidak teratur. Keempat, tidak dapat memegang kepentingan orang lain. Kelima, mudah tersinggung. Keenam, egosentrik. Dan ketujuh, tidak takut bahaya. Nomor 28. Peserta didik mampu menyebutkan bagian organ reproduksi dalam pria. Organ reproduksi pria ini terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Sedangkan bagian luar ini ada penis dan skrotum. Untuk bagian dalam atau reproduksi pria bagian dalam ini terdiri dari testis, saluran reproduksi, jenisnya meliputi epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Juga ada kelenjar aksesoris. Kita lanjut nomor 29. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian saluran reproduksi dan fungsinya. Ini ada saluran reproduksi dan fungsinya. Nomor 1, epididymis. Fungsinya sebagai tempat menyimpan sperma. Nomor 2, saluran vas deferens. Fungsinya sebagai saluran sperma dari epididymis menuju kantong vasikula seminalis. Nomor 3, ada saluran ejakulasi. Fungsinya sebagai penghubung antara vasikula seminalis dan uretra. Yang keempat, ada uretra. Fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan keluarnya urin. Kita lanjut nomor 30. Peserta didik mampu menyebutkan pengertian organ reproduksi wanita bagian luar.
Organ reproduksi wanita bagian luar dan pengertiannya ini ada satu, yaitu klitoris. Klitoris ini merupakan bagian menonjol yang berisi banyak ujung saraf sensitif. Yang kedua, labia mayora, yaitu dua lipatan kulit longitudinal yang tertutupi rambut setelah pubertas. Yang ketiga, labia minora, yaitu dua lipatan kulit di antara labia mayora yang tidak tertutup rambut. Demikianlah pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, semangat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.